Inilah peristiwa di balik turunnya ayat Al-Quran Surah An-Nur ayat 33 yang berkaitan dengan budak wanita dan pelacuran. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin yang berpengaruh dari suku Khazraj di Madinah. Meskipun dia dan sukunya telah memeluk Islam, bin Salul seringkali tidak sepaham dengan Nabi Muhammad. Nabi menyebutnya sebagai munafik, tetapi Nabi tidak berani menghukumnya karena suku Khazraj akan membela bin Salul dan memberontak melawan Islam. Bin Salul memiliki budak perempuan yang dipaksa menjadi pelacur. Salah satunya adalah Musaikah. Setiap kali ada tamu yang datang ke rumahnya, ia akan menawarkan Musaikah dan budak perempuan lainnya untuk tidur bersama mereka dengan imbalan uang. Para budak wanita tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Mereka tahu bahwa jika melawan, bin Salul akan menghajar mereka. Karena dipaksa melacur terus, Musaikah beberapa kali hamil dan melahirkan beberapa anak. Lalu bin Salul melihat peluang lain untuk mendapatkan keuntungan. Ia mendekati para ayah dari anak-anak tersebut dan menuntut pembayaran. Aku mendapatkan uang yang cukup banyak dengan melacurkan budakku. Jika mereka hamil dan melahirkan anak, aku akan menemui ayah anak tersebut dan menawarkan untuk menebus anak itu. Jika dia menolak, aku tunggu saja. Setelah anak itu cukup besar, aku akan menjualnya di pasar budak. Bagaimanapun, aku tetap mendapat keuntungan. Musaikah dan ibunya sangat terpukul oleh perlakuan bin Salul tersebut. Bin Salul memperlakukanku lebih buruk daripada binatang, seolah aku ini tidak berarti, tidak punya jiwa atau perasaan. Mari kita laporkan pada Nabi Muhammad. Mungkin beliau bisa membantu. Nabi, dia kan juga juragan budak. Mana mungkin dia mau membela seorang budak wanita melawan majikannya? Mesti gimana lagi dong? Semenjak itu, Musaikah menolak perintah bin Salul untuk bersenggama dengan para pria yang berkunjung ke rumahnya. Kamu harus nurut perintahku. Beraninya kamu melawan aku? Emangnya kamu ini siapa? Ibunya datang untuk membelanya, tetapi bin Salul juga memukulinya. Pada malam hari, Musaikah dan ibunya merenungkan nasib mereka. Bin Salul meraup keuntungan sementara tubuhmu hancur. Apakah ini Islam? Kayaknya Nabi Muhammad adalah harapan terakhir kita. Dia harus mendengar nasib kita. Keesokan harinya Nabi Muhammad sedang berada di masjid, dikelilingi oleh para sahabatnya. Musaikah dan ibunya masuk ke ruangan masjid. Ya Rasulullah, aku membawa luka hatiku yang dalam ke hadapanmu untuk meminta keadilan. Bicaralah, ya ukhti. Anakku, Musaikah, dipaksa melacur oleh tuannya, bin Salul. Dia terus-menerus dipermalukan dan dimanfaatkan. Di manakah keadilan bagi budak wanita ini? Bin Salul. Nabi Muhammad enggan bertindak terhadap bin Salul, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Bin Salul nggak boleh main paksa seperti itu. Allah berfirman padaku, Quran Surah An-Nur ayat 33. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Jika mereka tidak ingin tetap suci, apakah boleh bagi mereka untuk melakukannya? Wah, apa masalahnya kalau kedua pihak setuju dengan itu? Haha. Apakah engkau tidak akan mengharamkan pelacuran? Apakah hukuman bagi Ibn Salul? Oh, ayatnya masih berlanjut, tetapi jika ada yang memaksa mereka, maka setelah pemaksaan itu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap mereka. Apa maksud sebenarnya? Allah akan mengampuni putrimu atas perbuatan lacurnya, asalkan dia tidak melakukannya lagi. Pengampunan? Anakku tidak butuh pengampunan. Bin Salul lah yang berbuat dosa. Masakan dia bebas begitu saja? Aku tidak berniat melacur. Bin Salul yang memaksaku.
Aku melahirkan bayi dan dia menjualnya kepada pria yang memperkosaku. Ayatnya sudah selesai. Allah telah berfirman, Apa hukuman untuk bin Salul? Mengapa engkau tidak melarang pelacuran ini? Nabi sudah menjawabmu, sekarang pergi. Kalian itu budak, harus tahu tempatmu dalam umat muslim. Musaikah dan ibunya meninggalkan masjid dengan rasa kecewa yang mendalam. Keadilan macam apa itu? Dia bilang nenggak miras atau makan daging babi haram, tetapi dia menghalalkan pelacuran dan perbudakan. Quran Surah An-Nur ayat 33 sengaja dibuat samar, ambigu, agar orang dapat menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri. Nabi rupanya mempermainkan kita, seolah-olah membela kita yang lemah, padahal sebenarnya tidak. Dia bahkan tidak menetapkan hukuman apapun untuk bin Salul. Musaikah harus tahu bahwa dia tidak bisa menolak kendali tuannya atas tubuhnya. Dia tidak bisa menuduh para pria itu memperkosanya, karena menurut Islam, kesaksiannya tidak dianggap sah di pengadilan syariah. Kesaksian seorang budak tidak memiliki kekuatan hukum. Titik. Menurut Allah atau Muhammad, budak tidak dianggap sederajat dengan manusia muslim untuk bisa bersaksi di pengadilan syariah. Tafsir Al-Qurtubi, Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 282. Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan mayoritas ulama telah menyatakan, saksi dari seorang budak tidak sah. Imam Syafi'i menulis dalam bukunya Ahkamul Quran, Jilid 2, halaman 142, dan kesaksian harus berasal dari orang-orang merdeka, bukan dari budak. Demikian pula, orang-orang merdeka tersebut haruslah pengikut agama kita, yaitu mereka haruslah muslim, sedangkan kesaksian dari orang-orang merdeka yang bukan muslim juga tidak diterima. Imam Abdullah ibnu Abi Zaid menulis dalam kitab fiqhnya, kesaksian seseorang yang bersalah yang telah dijatuhi hukuman atau kesaksian seorang budak, anak di bawah umur, atau orang kafir tidak dapat diterima. Tatanan moral sejati suatu peradaban terungkap dari cara peradaban tersebut memperlakukan anggota masyarakat yang paling rentan. Dalam hal ini, perlakuan Islam terhadap budak wanita sepanjang sejarah Islam menunjukkan kerusakan akhlak dan etika yang sangat parah. Hukum Islam memperbolehkan umat muslim untuk melakukan hubungan seksual dengan budak perempuan mereka dan mendukung perlakuan yang secara sistematis menghancurkan martabat para perempuan tersebut. Budak-budak ini dapat diserahkan, dipinjamkan, atau dibagikan di antara kerabat, tamu, atau bahkan budak lain tanpa memperhitungkan persetujuan, kehormatan, atau martabat mereka. Tafsir Dur-e-Manthur dalam keterangannya tentang Quran Surah Al-Mu'minun ayat 6 menyatakan, Abd al-Razzaq meriwayatkan dari Atta bahwa ia berkata, adalah kebiasaan umum bahwa seorang pria menjadikan budak perempuannya halal bagi budak lakinya, anak lakinya sendiri, saudara lakinya, dan ayahnya, dan seorang wanita menjadikan budak perempuannya halal bagi suaminya. Sesungguhnya aku mendengar bahwa seorang pria mengirim budak perempuannya kepada tamunya. Ketika nilai budak wanita dianggap menurun, majikan muslim dapat menjualnya kembali di pasar budak, di mana majikan baru akan membelinya, dan siklus penyiksaan akan dimulai lagi. Dengan setiap pemilik baru datang pula eksploitasi yang baru, dari yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, dan seterusnya, menjerat wanita itu dalam siklus penindasan seksual tiada henti, tanpa jalan menuju kebebasan. Tapi tidak berhenti di situ. Jika seorang budak laki-laki berhasil menikahi seorang budak perempuan dan membentuk keluarga sekecil apapun, majikannya tetap berhak untuk mengambil perempuan itu. Hak milik majikan atas budak tersebut mengalahkan ikatan pernikahan antara budak miliknya. Jika sang majikan menginginkannya, ia dapat memisahkan perempuan itu dari suaminya, lalu meniduri perempuan itu. Sahih Bukhari, Buku Nikah, Bab 25. Anas berkata, makna ayat Al-Quran, wanita-wanita yang telah menikah dilarang bagi kalian, kecuali budak-budak perempuan yang kalian miliki. Namun tidak ada masalah jika seorang pria
yaitu majikan budak, mengambil budak perempuannya yang telah menikah dari budak laki-lakinya. Gagasan mengerikan ini diulang kembali dalam komentar Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap Sahih al-Bukhari, di mana ia menegaskan kembali riwayat di hadis tersebut. Dalam riwayat Al-Kashmihani, Ismail Al-Qadi menyebutkan seorang budak perempuan yang dinikahkan dengan seorang budak laki-laki. Al-Qadi memasukkan kisah ini dalam bukunya Ahkam Al-Quran dengan sanad yang sahih melalui Sulaiman Al-Taimi, Abu Majliz, dan Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik menafsirkan ayat Al-Quran dan wanita-wanita yang telah menikah dengan mengatakan bahwa ayat tersebut merujuk pada wanita merdeka yang memiliki suami, kecuali mereka yang dimiliki oleh tangan kananmu, yaitu budak wanita. Ia menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi seorang majikan muslim untuk mengambil budak perempuan yang telah menikah dengan budak laki-lakinya dan berhubungan intim dengannya. Bagaimana keadilan dapat ditegakkan ketika hak milik majikan muslim memungkinkan dia untuk melanggar kesucian keluarga budaknya, menghancurkannya dalam sekejap karena dia diberi hak meniduri istri budak lakinya? Musti bagaimana para budak wanita bersikap dalam hal ini? Bisakah kami para budak melarikan diri dari cengkeraman majikan muslimnya? Di hampir setiap peradaban kuno, budak yang melarikan diri menghadapi hukuman yang sangat berat. Namun, menurut hukum Islam, penindasan tersebut bahkan lebih jauh lagi diperkuat oleh kekerasan fisik dan kontrol psikologis. Berlawanan dengan pandangan zaman modern, Islam tidak menghapuskan perbudakan. Para Muslim yang menentang perbudakan sudah jelas tidak tahu hukum syariah atau karena ingin menciptakan citra Islam yang lebih baik. Faktanya, aku telah menetapkan sistem kendali berlapis ganda untuk mencegah budak melarikan diri. Pertama, aku menyatakan bahwa hukuman fisik diperbolehkan untuk budak yang melarikan diri. Pemilik muslim dapat menjatuhkan hukuman berat, termasuk hukuman mati. Misalnya, sahabatku Jarir ibn Abdullah memenggal kepala budaknya yang melarikan diri. Hukuman ini halal dalam Islam. Kedua, aku juga menerapkan mekanisme psikologis untuk mencegah budak-budak melarikan diri. Saya menyatakan bahwa jika seorang budak muslim melarikan diri, Allah tidak akan menerima doanya. Orang tersebut akan dianggap sebagai kafir dan murtad, status yang, menurut hukum Islam, dapat dikenakan hukuman mati dan siksa abadi di neraka. Sunan An-Nasa'i, buku tentang perang, nomor 4050. Jarir pernah menceritakan dari Nabi, jika seorang budak melarikan diri, salatnya tidak akan diterima, dan jika dia mati, dia akan mati dalam keadaan kafir. Seorang budak milik Jarir melarikan diri, dan Jarir menangkapnya lalu memenggal lehernya. Kombinasi antara teror fisik dan kutukan spiritual ini berfungsi sebagai pencegah yang kuat, mengunci para budak tidak hanya dalam rantai beneran, tetapi juga dalam ketakutan mental akan murka ilahi. Katanya Islam mendorong penghapusan perbudakan. Lalu mengapa diperbolehkan untuk memenggal kepala budak yang melarikan diri? Mengapa tidak ada hukuman bagi majikan muslim yang membunuh budaknya sendiri yang juga muslim? Sekarang aku mengerti, sebagai budak wanita, aku tidak memiliki hak apapun menurut hukum Islam. Bahkan setelah menikah dengan suamiku, majikan muslimku masih bisa memaksakan diri padaku, menghancurkan pernikahanku, dan merusak keluargaku. Apa yang bisa kulakukan?